Vape itu kan a liquid. Kita nggak tahu what's in there. Jadi nggak Yes. hanya ultra processed food, tapi vape pun juga Oh, vape, sebenarnya. iya. Maksudnya kan semua yang kita masukin ke dalam badan kita. Kita makan mie, kita makan roti, itu kan bukan makanan Indonesia sebenarnya. Berarti kita makannya apa? Beras paling, beras, ubi, kentang, singkong. Jadi kalau gluten intolerance ya bagi gue, kalau di Indonesia ada wajar sekali. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya kita sekarang tuh apa ya kalau gitu? Udah pasti ayam, ikan, telur, sayur, buah. Yeah, that's it. S1 dan S3 gue di School of Chemical Sciences, University of Auckland, emang di Food Science. Di kerjaan gue professionally, I touch a lot in molecular biology and biochemistry. Madu itu ya karbohidrat ya, sumber gula. Jadi kalau misalnya orang-orang diabetes, gue akan sangat-sangat not recommend ya madu itu sebagai pengganti gula, karena sama-sama gula gitu. Malahan harus cari alternatif yang bukan gula. Welcome to Uncensored, Felix Zulhenry. Akhirnya, Thank you Kak, thank you. thank you so much for coming. Oh thank you yang udah diundang. Felix, aku taunya karena tim kita nih, tim Uncensored, itu tuh banyak yang minta tolong dong undang Kak Felix, ini keren banget. Akhirnya aku mulai follow, terus udah gitu channel YouTube kamu aku juga subscribe. Setiap kamu live aku join Oh thank you juga so much. kadang-kadang. Yes. Dan ternyata kamu tuh memang benar-benar orang yang harusnya memberikan edukasi tentang food, nutrition, medical yang sebenarnya banyak diambil oleh konten kreator yang gak punya akreditas itu gitu loh. Oh, oke. Iya kan banyak banget yang ngomongin health, Yes. but they don't really have the educational background, Okay. gitu kan. Nah kamu sementara you walk the talk, Hopefully and trying to be walking the talk. trying to be. Nah mungkin kita bahasnya dari situ dulu deh, karena kamu S1, S2, S3 memang fokusnya di. Iya, jadi S1 dan gue nggak ada S2 sih Kak. Jadi gue Oke. langsung loncat S3. Jadi S1 dan S3 gue di School of Chemical Sciences, University of Auckland, emang di Food Science, di bidang apa. Tapi kerjaan gue professionally, I touch a lot in molecular biology and biochemistry. Oke, itu artinya apa tuh molecular biology? Iya, chemistry? lebih ke gimana sel itu bekerja sih. Oke. Ya, jadi that's my more in the professional background ya. Terus gue sempat juga kerja 2 tahun di bidang hukum, khususnya di intellectual property law, hak paten di bidang pharmaceutical products di technology, R&D technology and that kind of stuff. New Zealand Di New semuanya. Zealand, yes, semuanya di New Zealand. Kamu lahir besar memang di New Zealand? Enggak di Indonesia, orang Indo. Cuma sekolah dan professional background kebanyakan di New Zealand. Apa yang menyebabkan pertama kali kamu tuh tertarik dengan food untuk mempelajari Oh ya, itu? oke, It's yes. very specific. Karena menurut gue sih kita itu di kesehatan kita ya in general itu kan emang ditentukan oleh apa yang kita konsumsi kan, sama pola makan dan pola hidup kita. Jadi kan kadang kalau kita ngelihat masyarakat Indonesia itu menganggap bukan cuma di Indonesia sih, everywhere. Sekarang bahwa badan kita itu gak apa-apa kalau kita tuh kasih makan tanda kutip sampah kan. Jadi kalau kita bisa ngelihat dari semua perubahan-perubahan penyakit, disorders dari anak kecil sampai lansia di Indonesia itu, kita bisa ngelihat bahwa itu ditentukan sekali sama pola makan dan pola hidup. Jadi in my opinion itulah yang harus dikejar ya. Dan kalau kita ngelihat dari sisi kesehatan, itu ditentukan dari 99,999% apa yang kita lakukan di kesehariannya kita. Betul gak? Kalau misalnya kita bilang kita sakit atau sehat, bukan ditentukan seberapa banyak fasilitas kesehatan di lingkungan kita. Bukan kita ngelihat dari seberapa advance-nya itu suatu rumah sakit di lingkungan kehidupan kita. Karena we don't spend as much time in the hospital kan. Kan kita spend majority of our time itu living our normal life. Jadi disitulah letak dimana foundation kesehatan kita. Tapi kalau kita sekarang kebalik, mindset kita adalah seberapa canggih rumah sakit itu yang menentukan health span dan lifespan kita. Tapi kan bukan itu. Itu kan dari apa yang kita kerjain sehari-hari. Jadi makanya menurut gue itulah yang paling penting, yang sometimes people overlook. Ya, fasilitas kesehatan, maksudnya seberapa advance rumah sakit dan segala macam itu penting untuk support. Tapi majority of the area itu adalah harusnya di kehidupan sehari-hari kita kan. Yeah. Dan S1-mu itu berarti tentang food. Oh ya, more in food, ya, Okay. food science and ya sekarang udah jadi food science and nutrition ya, itu departemennya kita. Okay. Food science and okay. Kalau we're talking about food and nutrition, Yeah. is it a two different thing atau sebenarnya apa? Sama sih.
In my Oke. opinion it's the same. Nutrition adalah kalau menurut gue adalah gimana apa yang kita makan itu berhubungan dengan badannya kita kan. Gimana efek makanan ke badannya kita. That's nutrition. Yeah. Oke. And are we eating the right food? Yes, are we eating the right food or not? Jadi Yes. itulah pertanyaan kita kan. Yes. Ya, dan kita bisa ngelihat gimana meroketnya itu yang paling concerning sih dari kolaborasi gue itu dengan teman-teman di FK ya, Fakultas Kedokteran di USU, terutama di Unpad dan segala macam. Ya kalau gue ngobrol-ngobrol gitu, ini kita baru selesai kerjasama dengan salah satu dokter yang tugasnya itu di hemodialysis unit Kak, di Apa itu? tempat cuci darah, Oke. di salah satu rumah sakit ya. Dan dia tuh bisa ngelihat dulu itu orang-orang yang lebih berumur kan 50, 60. Nah, itu baru mulai masuk hemodialysis unit. Sekarang 20, 30, 40. Udah cuci darah? Yes, dan itu maksudnya bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Dan bagi kita harusnya itu sudah menjadi sesuatu yang aneh. It has to be something that is of concern. Begitu shifting dari yang dulu lebih berumur, tiba-tiba shifting makin muda kan. Wait, ini di Jakarta? Malah di Sumatera Utara. Wow. Kalau di Jakarta kan kakak mungkin bisa lihat gitu, kalau di TikTok kemarin itu yang di RSCM, yang mereka tuh bisa ngelihat anak-anak itu di cuci darah, Ya. dia itu kan kelihatan sekali ya. Ya. Dan itu berhubungan dengan apa yang kita konsumsi dong, udah pasti. Ya. Salah satunya ya, salah satu faktor utama. Apa yang kamu lihat tren makanan, di nutrisi Ya. yang menurut kamu itu tuh bisa menyebabkan kejadiannya tuh jadi seperti ini? Salah satu yang paling jelas adalah ultra processed foods. Maksudnya makanan-makanan yang betul-betul ultra processed. Terutama yang tinggi gula, bahan pengawet, pewarna. Menurut gue sih yang paling jelas adalah pengawet dan pewarna itu sih. Pengawet itu very very destructive ya. Terutama yang ada, ini kalau sana kita pakai bahasa ilmiah, phosphate containing preservatives, yang ada banyak fosfatenya itu. Kayak apa sih contohnya? Kayak kalau kita ngelihat dari sisi, kita ngelihat aja ingredients ya. Begitu dia tulis ada phosphate, macam-macam sih, banyak sekali preservatives itu yang mengandung phosphate. Ya itu salah satunya. Tapi bukan cuma itu, banyak itu. Bahan artificial dyes, pewarna artificial. Itu kan yang mengeluarkan bahan-bahan itu kan livernya kita dan ginjal kita kan. Itu nggak bisa kemana-mana. Begitu kita masuk, liver kita itu harus memproses dan akhirnya itu harusnya dibuang di ginjal. Atau dibuang dari keringat, atau dari kencing, dari BAB. Ya itu kan yang cara kita itu keluarin racun ya. Jadi kalau begitu kita konsumsi itu begitu banyak, jadi organ-organ vital kita itu akan being assaulted all the time. Iya. Ya kan, diserang terus dengan bahan-bahan seperti itu. Jadi we're not talking only fast food ya? Bukan cuma fast food. Jadi contoh kita ke minimarket, Ya. kita ngeliat aja semua itu yang pewarna, pengawet, tinggi gula, diabetes, hipertensi juga salah satu 2 faktor utama ginjal kita rusak. Dan kita bisa ngelihat anak-anak muda sekarang Kak, umur 20 itu udah hipertensi. Ada yang pergi DM, Pak ini saya umur 20 kok bisa hipertensi ya. Rokok, vape, itu kan semua toxins yang ada ya. Ngaruh juga berarti Oh rokok, ngaruh, vape? sangat berpengaruh sekali kan. Makanya vape itu mau di-ban tuh di Singapura. Maksudnya udah ban kan? Udah ban itu. Forget it, yeah. Yes. Jadi menurut gue malahan vape itu agak sedikit lebih sinister daripada rokok. Kalau bagi gue pribadi ya. Kalau kita rokok kita tahu bahwa itu tembakau. Yeah. Ya kita bisa lihat ya. Kalau vape itu kan a liquid. Kita nggak tahu what's in there. Ya kan, people can say, oh ya ini mengandung cuma ini doang. Tapi kita nggak tahu kan cocktailnya itu apaan. Sampai akhirnya Singaporean authorities bisa ngelihat bahwa oh nih dia masukin sejenis narkoba itu yang bikin lu ke hook. Jadi nggak Yes. hanya ultra processed food, tapi vape pun juga Oh vape, sebenarnya. iya. Maksudnya kan semua yang kita masukin ke dalam badan kita. Wow, that is so interesting. Yes. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang trennya from the snacks, dan ini nggak hanya yang high sugar, is it high sodium juga bermasalah? Iya, itu biasa dalam satu kan. Kalau misalnya kita makan contohnya chips atau Yeah. whatever, udah pasti high sodium, terus high carbs. Kan kerupuk-kerupuk kan carbs, karbohidrat ya. It's like sugar pretty much. Jadi high sugar and high salt. Kerupuk juga termasuk, kerupuk yang harus kita goreng itu. Kalau bagi gue sih kerupuk is very simple ya Kak. Kerupuk itu apa? Kerupuk adalah gula yang digoreng. It's just literally sugar that is being fried. Jadi Aku kenapa sekali. ya gue begitu lihat kerupuk, salah satunya akan gue hindari ya kerupuk. Jadi kenapa? Contoh, kerupuk itu is quite
kelihatannya simple ya, kelihatannya nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, kerupuk itu quite mengerikan sih to be honest ya. Jadi minyak yang kita udah panasin berkali-kali, kita masukin kerupuk yang literally carbs, itu kan tepung ya, zat pati. Heeh. Karbohidrat lu goreng di situ dengan high temperature. Jadi kan berarti there's so many oxidation and inflammatory process itu yang terjadi di kerupuk. Termasuk emping juga dong. Ya, betul, karena tergantung dari kualitas kulitnya dan kualitas minyaknya, dan Iya. kemping itu kan ya high starch juga kan. Iya. Jadi makanya bisa crispy. Ya, jadi Termasuk kalau kita air fry. air fry masih lebih mending. Air fry kalau bagi gue sih masih jauh lebih mending dibanding deep fried. Karena kalau deep frying itu kan minyaknya high temperature. Berarti minyaknya itu teroksidasi. Jadi masih jauh lebih mending air frying daripada deep frying. Oke, so it's Yes. not only manis-manisan sugar atau yang garamnya tinggi sodium, tapi juga sebenarnya ini yang the hidden devils. Iya, itu hidden sekali kan. Jadi kita nganggep bahwa itu bukan sesuatu yang ya it's fine, tapi begitu kita lihat ke dalamnya itu apaan, it's quite damaging. Berarti kalau kita ngomongin dietnya orang Indonesia in general, I Yeah. don't know if you can call it diet or not. Yep. Kerupuk, sambal itu kan udah jadi bagian dari Yes. makanan kita gitu Yep. kan. So berarti dari dulu dong kita udah salah. Bukannya salah gimana ya? Mungkin kita itu gak menyesuaikan. Kalau dulu mungkin kita lebih fokus di pertanian ya kan. Dulu kan kita mungkin petani semua, petani peternak, kita itu aktivitas fisik tinggi. Ya. Jadi mungkin kalau kita itu makan sesuatu yang tinggi karbohidrat, karena kita di lapangan terus, ya maksudnya kita bisa mengontrol gula darah itu. Tapi begitu berbalik sekarang ke kehidupan modern, kebanyakan kita kan duduk di kantor. Bukan cuma duduk di kantor, kalau kita keluar pun, contohnya kayak supir taksi, yang Gojek, Grab itu kan kebanyakan duduk gitu kan. Walaupun kelihatannya kita itu beraktivitas, tapi kan mostly we're sitting down. Ya. Jadi kan aktivitas fisik itu mungkin nggak setinggi dulu, tapi pola makannya masih sama gitu loh. Jadi kan kita masyarakat yang sangat-sangat tinggi sekali karbohidratnya. Kalau kita ngelihat data yang ada ya, ini gue selalu keluarin data ini karena menurut gue itu sangat-sangat mencerminkan sekali kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Kita konsumsi beras, tepung terigu, gula, itu kita totalnya itu 180 sampai 190 kilo per kapita per orang per tahun ya. Berarti 180 sampai. Terus kita konsumsi daging, telur ayam itu cuma sekitar 8 sampai 10 kilo per orang per tahun. Daging sapi cuma 2 kilo per orang per tahun rata-rata loh ya. Jadi kita konsumsi protein itu, kita konsumsi daging-dagingan itu bisa sampai 19 kali lipat lebih tinggi daripada our protein intake. Jadi kan begitu kita ngelihat kejomplangan itu, belum lagi kita ngelihat survei aja simple. Ke minimarket, ke snack, ke supermarket itu jumlah snack itu kan oh man. Dengan semua ultra processed foods dan itu. Belum lagi anak kecil kita bisa ngelihat kalau nggak dikasih itu ngerengek, guling-guling. Ya. Dan tantrum. Berarti udah too much sih. Menurut gue pribadi sih it's just a bit too much sugar. Too much sugar. Yeah, and carbohydrates ya. And carbs and less protein. Yeah, and about very minimal protein. Oke. Yeah. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari perubahan gaya hidup kita ini harusnya sekarang lebih heavy In protein. in protein. Yeah, seharusnya kita lebih fokus ke telur, ayam, yang memakan sayur, buah. Harusnya yang begitu-begitu, yang karbohidrat kita reduce. Karena exposure kita itu udah sangat-sangat tinggi sih. Sangat-sangat tinggi exposure-nya kita. Meskipun orang ini tuh aktif tuh dalam arti ya bukan yang kamu bilang kerja tapi banyak duduk ya, tapi dia lebih mobile. Ya, walaupun begitu, ya kalau considering itu, gue menganggap diri gue tuh lumayan aktif secara fisik ya, Kak. Karena gue olahraga ya 1 to 2 hours, sometimes 2 hours in a day. Itu pun gue masih gue manage karbohidratnya gue. Karena menurut gue jangan sampai karena gue merasa gue aktivitas fisik tinggi, gue heavy in carbs. Sedangkan gue mau fokus di protein untuk recovery, muscle recovery, dan segala macem. Itu pun gue maksudnya masih gue lihat karbohidrat gue seberapa banyak gue konsumsi. Do you think that itu penting untuk kita regulasiin untuk soal sugar intake, sodium intake supaya kita bisa mengontrol? Penting sih. Contoh, proses? ya kalau bagi gue yang simpelnya lihat di Singapura aja, yang secara regulasi simpelnya dengan kode-kode itu ABCD, bahwa makanan ini high in sugar, high itu segala macam. It's a simple thing kan. Tapi kan kemarin kakak berbaca gak di lobby kan sama
perusahaan-perusahaan gede. Di Singapura. Enggak, di Indonesia. Oh, di Di Indonesia. Indonesia udah mau dikeluarin, cuma datang lobby perusahaan besar Ya. yang dibilang jangan. Lagi-lagi we are influenced by money kan. That's true. Dan di Amerika tuh sebenarnya juga lebih parah lagi. Oh iya, jauh Right? parah, yes. Jauh lebih parah. Tapi ada yang aware tapi very segmented. Very segmented, yes. Iya kan? Dan Yep. mereka akhirnya makanya kelihatan obese, Betul. gaya hidupnya segala macam Yes. penyakitnya. Karena it's very kayak high lobby industry. Betul. Semuanya kan di lobby kan. Semua itu di lobby, ditekan uang yang begitu banyak. Pasti politisi-politisi itu di Oh, padahal sebenarnya kalau kamu dari Sumatera Utara, kamu tahu dong kekayaan pangan lokal kita tuh sebenarnya seperti apa sih yang memang apa ya? kelihatan. Kodratnya orang Indonesia gitu harusnya dimakan. Sebenarnya banyak ya. Maksudnya kalau kita ngelihat dari sisi buah, sayur, quite a lot. Terus ya karbohidrat pasti adalah beras, ubi, kentang, singkong, begitu-begitu ya. Tapi peternakan sendiri juga nggak kalah. Maksudnya kita ngelihat aja kayak peternakan lokal ya. Sapi, kambing, domba. Itu yang menurut gue tuh is simple. Karena gue pelihara domba. Gue pelihara domba dan kambing. Maksudnya cepet gitu. Pertumbuhannya cepet. Ya. Dan it's so accessible juga kan. Lumayan accessible. Telur, ayam. Ya, it's not, kalau orang bilang mahal ya, jadi relatif lah ya. Ya. Ya, it's relative. Apa yang sebenarnya yang Indonesia punya tapi kita mulai tinggalkan karena ya ini Ikan. globalisasi. Oh, Ya, contohnya fish. ya, Ya, kan. ikan, seafood, gitu-gitu kan. Seafood dibilang kolesterol, padahal oh men, kalau gue ke Bali, Lombok, seafood dulu kan gue hajar. Wait, tapi jadi udang, lobster gitu sebenarnya Yeah, for kolesterol me dong? it's fine ya. For me it's okay. Karena cholesterol is not the problem kan. Maksudnya kan sekarang udah mulai kelihatan, maksudnya scientific evidence, kolesterol yang kita konsumsi dari food itu efeknya sangat-sangat minuscule terhadap kolesterol dari badannya kita. Karena majority of our cholesterol itu being produced di liver. Oke. Jadi it's very minuscule. Dan yang kedua, udah banyak juga studi-studi yang keluar bahwa kolesterol ini mungkin bukan culprit. Yang menjadi culprit biasanya 5, Kak. Ada 5 parameter ini yang selalu dipakai ini namanya metabolic syndrome parameters. Inilah yang naikin resiko serangan jantung dan stroke. Perut kita buncit, obesitas. Yang kedua, gula darah puasa di atas 100 mg per desiliter. Artinya kita prediabetes atau diabetes. Yang ketiga, trigliserida kita tinggi di atas 150 mg per desiliter. HDL kita untuk cewek di bawah 50, untuk cowok di bawah 40 mg per desiliter. HDL apa ya? HDL, high density lipoprotein. Oke. Terus yang terakhir itu hipertensi. Jangan di atas 120 per 80. Jadi kalau kita punya salah satu ini, yaitu yang naikin resiko kita untuk kena penyakit kronis. Dan kenapa di 5 ini nggak ada kolesterol, tidak ada total kolesterol, nggak ada LDL? Karena ya mereka ngelihat korelasinya very weak correlation di situ. Jadi sebenarnya ketakutan yang tidak diperlukan untuk makan Iya, seafood. bukan. Iya, exactly. Dan kalau kita lagi-lagi, gue selalu intrigued by sejarah sih. Gue sangat intrigued sekali dengan sejarah politik dan segala macam, karena itu kadang mempengaruhi sekali kemana scientific contohnya convention itu, medical convention, scientific convention itu diatur kemana because of money and politics ya. Jadi ada satu paper, ini investigative journalism. Mereka itu ngelihat ternyata dulu di Harvard Medical School, saintisnya dibayar oleh sugar industry lobby untuk bilang bahwa lu tulis paper nih bukan gula permasalahannya, lu harus bilang bahwa lemak ini permasalahannya. Jadi mereka tulis and it becomes kayak semacam dogma gitu, semacam doktrin di situ. Padahal itu being paid by sugar industry lobby ya. Dan waktu mereka bayar itu, sebelumnya udah ada data dari Inggris yang tunjukkan bahwa kemungkinan sucrose, gula pasir ini bisa jadi permasalahan. Tapi karena begitu gede industrinya and the lobby so powerful, ya mereka bisa kayak gitu. Dan it tricks your mind. Karena kalau kita makan something sweet, you're happier. Exactly, yaitu lagi-lagi ada addictive component di situ kan. Jadi kalau orang nggak makan manis, kayaknya kurang, ada sesuatu yang kurang gitu loh. Lu pengen makan terus. Berarti kan ada addictive component di gula itu. Ya, di gula, Yes. di gorengan. Iya, exactly. Kenapa gorengan addictive? In my opinion sih simple ya, karena gula darah kita naik. It's just sugar high kan. Because itu gula goreng, it's just pretty much starches, zat pati yang digoreng. Ya. Ini interested kamu, you brought up soal history di mana, and correct me if I'm wrong, tapi
aku ikut tes DNA di mana di situ mengatakan bahwa aku ada intoleran terhadap gluten, tepung terigu, dan itu kelihatan triggernya tuh eczema. Dan Oke. ternyata aku nggak sendiri. Belum banyak memang yang tes DNA di Indonesia, namun setelah diusut, tepung itu masuk ke Indonesia tuh juga in the 60s. Ada pengusaha konglomerasi yang membawa Ya, pabrik tepung di sini, dan akhirnya itu di-embedded menjadi bagian dari dari menu kita. yes. Gitu. Tahu ditepungin, tempe ditepungin, macam-macam. Ya, Akhirnya semuanya ada tepungnya, dan ya, itu sebenarnya bukan DNA-nya orang Indonesia gitu sebenarnya. ya. Setuju. Setuju? Sangat-sangat setuju. Kenapa? Karena eh, tepung terigu itu kan wheat ya. Ya. Wheat itu gandum itu tidak bisa tumbuh di Indonesia karena kan tropis. Jadi wheat itu biasa dari Europe atau dari East Asia, dari Asia Timur. Jadi kan eh, kita makan terigu, jadi kita makan mie, kita makan roti, itu kan bukan makanan Indonesia sebenarnya. Mie itu kan dari Asia Timur ya, maksudnya East Asia, pasta dan segala macam dari kelompok-kelompok yang tumbuhin gandum. Kalau kita kan nggak bisa numbuh, berarti kita makannya apa? Beras paling, beras, ubi, kentang, singkong, itu yang kita konsumsi kan. Jadi kalau gluten intolerance ya bagi gue, kalau di Indonesia ada wajar sekali. Very apa? Nggak heran lah. Karena kan dari dulu emang kita nggak makannya terigu. Iya, exactly. Dan dairy intolerance. Karena orang Indonesia ya, at least for me, kita tuh nggak kebiasaan minum susu, yogurt. Yes. I don't know if it's Ya, like jadi the right thing. ya lagi-lagi kalau sana iya kalau sana kakak tes DNA maksudnya ada dairy intolerance bagi gue nggak heran. Sangat tidak heran karena itu bukan, it's not our food ya. Iya. Bagi gue sih sumber protein yang paling jelas bagi kita sih ikan. Ikan. Kalau bagi gue sih fish. Ya fish ya mungkin kayak hewan-hewan darat lah. Kalau pengganti dairy berarti apa buat orang Indonesia? Pengganti Iya. dairy kalau sana dairy intolerance ya gak usah konsumsi dairy. Sebenarnya nggak apa-apa kan, nggak Yes, konsumsi yeah, dairy. it's not something bukan sesuatu yang penting ya kalau menurut gue ya. Menurut gue dairy itu optional aja. Ya dairy is a good source of protein. Secara sumber protein ya dairy bagus. Tapi kalau saya intolerance ya cari sumber protein yang lain kan. Oh gitu, jadi itu sesuatu yang sebenarnya susu tuh kita bisa hilangkan ya? Sangat berarti? ya oke. Maksudnya bagi gue sih pribadi nggak ada permasalahan. Tapi gue sendiri heavy milk drinker. Gue demen susu. And nggak apa-apa Ya kalau for me minum it's fine susu. ya. Ya Ya. for me nggak ada masalah dari dulu ya. Jadi gue tetap aja konsumsi. Oke. Kalau anak gue nggak demen malahan. Anehnya anak gue di New Zealand sekarang malah dia nggak sentuh susu. Malah gue beli susu buat gue. Wow, padahal they have the best milk, no? Yes, tapi dia Best product. cheese, cheese, butter dia konsumsi, tapi susu dia nggak demen. Oh Oh, ya udah, bagi gue ya nggak masalah. Itu oke. bukan something yang harus kan. Ya, Take me back ketika kamu dibesarkan. Kamu lahir besar di mana? di sebagian di Medan, sebagian di Surabaya, balik lagi Medan sama Jakarta. Oke. Just those. Keluarga masih di Medan. Keluarga Medan, Jadi kamu asli orang Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara, apa yang terjadi di masa kecilmu waktu kamu besar di sana yang menyebabkan kamu tuh pengen belajar soal food? Kalau bagi gue sih sedikit nggak ada hubungan sih ya. Cuma Oke. mungkin I don't know somehow like professionally waktu gue kuliah dan segala macam I was interested in it. Cuma dari situ sih. Tapi kalau gue membandingkan dari masa kecil gue, ya bagi gue sih untungnya walaupun dulu juga karena kan orang tua nggak tahu ya apa yang boleh, apa yang bagus, apa yang enggak, ya pasti semua kemakan iklan kan. Gue ingat sekali waktu masa kecil gue, ya wajar sekali gue parah dari sisi sifat, maksudnya dari tantrum dan segala macam. Gue ingat sekali itu. Pasti teman-teman juga sama lah. Gue pernah dikasih, maksudnya seringnya itu adalah sarapan roti putih dengan mentega, dikasih gula atau dikasih seres. Yes, Ya kan, meses. meses itu kan maksudnya orang Indonesia selalu konsumsinya juga kebanyakan kayak begitu kan. Ya. Like sugar bomb man, pagi-pagi itu sugar bomb. Mas susu bubuk dulu kalau aku. Susu bubuk, terus kalau nggak dikasih SKM, ya kan di rotinya itu goodness. Jadi begitu gue balik, maksudnya setelah gue sekarang punya anak, kan anak gue setengahnya gue ya. Jadi gue pikir, kenapa anak gue ini nggak punya sifat kayak gue dulu? Kalau dulu gue, oh my goodness, nggak bisa tenang, maksudnya ribut mulu, mood naik turun, maksudnya tantrum, selalu berantem sama saudara, apa nggak gue disabet mulu sama mak gue. Maksudnya gue pikir-pikir lagi ya wajar, karena we being fed
literally gula kan, sugar bomb di situ. Jadi begitu gue ngeliat anak gue, kenapa anak gue oke-oke aja ya, can be calm, dia begitu tenang, dia duduk bisa baca buku. Kayak dulu gue kayak nggak bisa deh. Dulu kayak nggak bisa gerak gitu. Maksudnya kalau kita nggak duduk diem sedikit aja udah langsung gejolak gitu. Ya in my opinion ya mungkin kita agak sedikit digress ya, mungkin contohnya kayak ADHD dan segala macem. Ya, Salah satunya ya check your food. bisa turunan nggak kalau kayak gitu? Karena dari orang tuanya. Kalau menurut gue sih bukan turunan sih ya. Menurut gue in my opinion udah pasti di-influence heavily lifestyle kita. Itu sih udah pasti ya. Turunan nggak turunan kalau menurut gue it's not genetic. Ya mungkin ada sedikit, tapi majority of the time kalau menurut gue coba cek makanan dulu. Ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum subscribe konten ini. Jadi please tolong like, share, and subscribe jika kalian benar-benar suka dengan konten ini. Kamu juga usaha agribisnis, Yeah. that's why you have this. Yes. Propolis ini yang kamu sebenarnya kembangin di Sumatera Utara juga. Ya betul. Tempat kamu di Kabanjahe. Di Kabanjahe, betul. Buat orang Indonesia dan termasuk aku, Kabanjahe itu lokasinya di mana? 3 jam dari Medan, Naik mobil. naik mobil. Ya, Ya, karena pegunungan lah. Oke, karena pegunungan. Yes. Oke. Kamu study memang soal propolis ya? Enggak ada. Nggak ada Nggak sama sekali. Ya ada. Jadi kita ngerjain propolis ini, gue sih lebih terinspirasi sama waktu gue di New Zealand ya. Jadi kan kalau kita ngelihat New Zealand itu salah satu ya, Manukahani contoh, Ya. was very famous. Jadi gue ngelihat, ini kenapa produk Indonesia padahal kita biodiversity kita begitu banyak ya. Ya. Kenapa kita nggak bisa kembangin? Ya salah satunya yang gue ngelihat, oke ini kita ada lokasi, mungkin kita bisa pelihara lebah. Dan kita nih dari lebah endemik Indonesia, dia Trigona kak, dia lebahnya kecil, yang stingless bee, itu endemic tropical area. Ya kita pakai lebah itu, kita kembangin, terus kita kerja sama riset dengan ya banyak universitas yang kita lagi kerja sama riset. Oke. Kita build collaboration dan build scientific knowledge tentang propolis. Oke. Jadi kamu pengen ngebawa apa yang kamu pelajarin dari New Zealand, dicoba di Indonesia, dan kebetulan karena kamu orang Sumatera Utara, jadi Iya, di sana. kita ngerjain, yes. Oke. Lebih being inspired lah. Aha. Kita lihat New Zealand ya, semua produk agriculture mereka itu kan world class ya, literally world class. Gimana mereka marketing, gimana mereka produce, gimana mereka itu ceritain ke maksudnya pasar, very good. The narrative, ya kuat Yes, banget, kuat sekali. Tapi apa ini sebenarnya propolis? Propolis itu dia itu resin tanaman. Jadi kan kalau tanaman itu kan keluarin getah-getah tanaman ya. Diambil oleh lebah, dia bawa, terus dia campurin sama ludahnya dan segala macam, terus dipakai untuk tutupin celah-celah udara. Jadi contoh kayak sebagai proteksi sarang. Jadi kalau kita ngelihat begitu kita buka sarangnya, mereka itu akan tutupin celah-celah udara. Contoh kayak kalau kita ada pintu ada sedikit kebuka dikit, mereka tutupin tuh pakai propolis. Karena dia punya efek antimikroba. Jadi salah satu yang paling jelas adalah dia punya efek antimikroba, antibakteri, anti jamur, sedikit antiviral properties, dan antiinflamasi, dan bagus untuk imun tubuh. Dan propolis sendiri gak begitu terkenal di Indonesia, tapi sebenarnya udah sering sekali dipakai dan banyak sekali dipakai itu di Eropa, terutama di daerah Mediterania. Di Mediterania, terus di Brazil, itu juga itu 2 area yang lumayan udah terkenal sekali sih propolisnya. Kenapa, apa sebenarnya kegunaannya ini? Dia sebagai antioksidan, bagi manusia itu antioksidan, anti radang, sama jaga imun tubuh. Jadi ini aslinya dari liurnya lebah? Dari sarangnya. Oh. Jadi dia ngambil dari resin tanaman, terus dicampur, terus ditutup di tempat sarangnya itu. Berarti yang bolong-bolong itu kan? Oh bukan, itu sarangnya. Ah. Jadi dia di atasnya sebenarnya, untuk penutupnya gitu loh. Jadi bentuknya apa tuh sebenarnya? Solid sih dia, solid kayak lem sedikit, kayak waxy gitu. Wow, I don't know. Dan gimana cara ini penggunaannya untuk kita nih? Ditetesin aja ke mulut, 5-7 tetes 3-4 kali sehari. Yeah. Kalau kita ngomongin propolisnya, because I love talking about bees. Oh ya. Sebenarnya beesnya itu tuh yang aku dengar itu memang sebenarnya the best pollinator. Oh yes. In the planet. Yep. Right? Tapi sekarang dengan the climate crisis, terus mulai mungkin jadi banyak bangunan. Yes, sebenarnya kondisinya tuh gimana sih? Like what's the situation of bees? Kalau di daerah perkotaan sih udah pasti dead ya. Tapi kalau di daerah kita sih masih banyak. Kalau di daerah-daerah perkebunan, terutama daerah hutan itu ya, terutama hutan lindung dan segala macam, apalagi yang lebah endemik itu banyak sih.
quite a lot. Maksudnya itu masih belum ke disturb, asal jangan diganggu aja. Iya, kan Makanya, iya kalau di kebunnya kita sih, makanya sebagian besar area kan kita ada penginapan juga sedikit. Malahan majority of our land itu gue biarin jadi hutan, karena di situ kotak-kotak lebah kita kan. Jadi begitu hutan itu keganggu, oh man ini juga keganggu. dan ini aku minta kamu jelasin juga nih biar teman-teman pada ngerti gitu. Sebenarnya lebah tuh seberapa besar manfaatnya buat kehidupan manusia? Eh di Indonesia orang masih belum sadar bahwa serangga itu plays a very very important role di ekosistemnya kita ya. Tapi kalau di New Zealand itu yang jelas Kak, beekeepers itu bisa dapat duit dengan menyewakan koloni lebahnya. Karena bisa ngelihat dengan adanya lebah-lebah, kotak-kotak lebah itu pollinator, jumlah produksi buah itu naiknya berkali-kali lipat dibandingkan kalau lu nggak naruh kotak lebah itu. Jadi itu betul-betul bersinggungan dengan jelas produksi kita, duitnya kita, kemampuan kita untuk makan, dan all the production itu sangat bergantung sekali sama lebah. Kualitas makanannya. Yes, yes. Jadi orang nggak sadar kan, tapi sampai sebegitunya. Dan itu nggak murah itu. Pergi sewa koloni lebah untuk taruh di kebun. Dan di Indonesia sebenarnya punya banyak lebah. Oh banyak, banyak. Terutama yang kayak lebah-lebah endemik ini ya. Jadi kalau di stingless bee-nya ini yang kita trigona itu, kita bisa beli koloninya. Simpelnya adalah banyak peternak yang jualin kotak-kotak lebah itu dia ke hutan. Tinggal lihat aja bentukan. Dia begitu lihat ada kayak corongnya itu, nah ini sarang lebahnya. Mereka ngambil, terus mereka bikin kotak yang bagus, segala macam, ya kita beli. Kita bisa source kotak lebah itu. Jadi di hutan itu emang banyak sekali. Jadi nggak hanya madunya sebenarnya yang Banyak fungsi. kita ambil. A lot of functions. Lebah itu banyak sekali fungsinya. Madu, propolis, bee pollen, beeswax, terus pollinator, jaga ekosistem. Oh man, yeah. Wow, jadi nggak mungkin ya kalau kita punya tanaman apa namanya kebun yang di atas atap itu terus taruh lebah gitu nggak bisa di Mungkin Jakarta. kita harus lihat. Kalau mungkin kita cari koloni yang agak kecil, mungkin dia cukup makanan di situ. Dan kita juga mungkin lihat kalau di sini kan, kalau kakak lihat banyak juga pohon-pohon ya. Ya. Ya itu mungkin kebantu sih. Tapi kalau yang betul-betul gak ada ruang hijaunya, gua ragu lebahnya bisa bertahan. Oh, wow. Oke, sekarang ngomongin honey ya. Yes. Kamu sempet ini nggak ngerasain apa madu di Indonesia tuh sebenarnya kalah nggak dengan Kalau Amerika? masalah madu, permasalahannya adalah jumlah produksi madu itu tidak akan bisa sebanyak di luar negeri Kak, di Indonesia. Kenapa? Karena tropical areas ini kan gue tuh sempat pelihara lebah yang khusus untuk madu ya. Yang gue lihat tuh seasonnya sangat-sangat kecil. Jumlah musim yang mereka produksi itu sangat pendek sekali. Karena kalau di subtropical area dia kan 4 musim. Jadi begitu ada masuk, mereka itu produksi biasa musim semi dan summer. Summer itu juga towards the almost close to, gak bisa terlalu end juga, terlalu end dia gak ada produksi. Jadi begitu mereka ada musim dingin dan fall, tanaman itu beristirahat. Jadi begitu masuk musim spring, bunga itu secara serentak mekar semua. Jadi begitu kita taruh di situ, produksi madu itu goodness bisa banyak sekali sih. Dan waktu gue pelihara yang lebah untuk madu itu ya, gue udah pelihara itu sekitar 2-3 tahun sebelum gue ke New Zealand. Gue ngecek teman gue punya. Perubahan dari musim dingin ke spring, jumlah explosion dari lebah di koloni itu luar biasa besar Kak. Begitu kita buka sampai tumpah lebahnya itu. Saking banyaknya itu. Tapi waktu gue di Indonesia gak pernah gue ngeliat sebanyak itu lebahnya gue. Kenapa? Karena tropical area bunganya itu sporadic. Dia tuh nggak secara serentak berbunga, tapi dia tuh bunganya dikit-dikit gitu. Jadi nggak akan bisa mencapai subtropical region produksinya in terms of honey production deh. Oke, dan itu mempengaruhi kualitasnya juga. Kalau kualitas, salah satu permasalahan di Indonesia adalah kualitas madu kita itu tinggi air, karena kan tropis. Air itu madu itu hygroscopic, artinya kalau kita taruh madu di luar, dia tuh menyerap air dari udara. Jadi kandungan airnya lebih tinggi dan gampang terfermentasi. Jadi makanya kalau kita beli madu contohnya yang di luar itu kita buka bergas kan, pss. Yes. Nah itu fermentasi karena kandungan airnya tinggi. Sedangkan di subtropical area humidity itu jauh lebih rendah. Kenapa menurutmu manuka honey itu tuh
terkenal banget. Menurut gue sih itulah jagonya marketingnya orang bule. Narasinya ya. Itu yang kita harus belajar sih. Eh Orang bule itu kalau menurut gue belajar banyak juga ngebacot cara orang bule. Karena because the way that they sell things is very convincing. Dan mereka tuh pinter bangun cerita. Menurut gue produk-produk Indonesia kalah itu karena kita kalah di bacotan dan marketing. Dan kemampuan kita itu membentuk narasi. In my opinion, that's the key ya. Kalau kita ngelihat dari Manuka, ya dibilang special, tapi kalau kita menilik lagi, I don't think it's that special. Dia kan cuma ada methyl glycol di situ. Apa itu? Satu compound namanya methyl glycol, itu yang menentukan antibakterial effect dari madu itu. Kenapa madu itu bisa antibakteri? Ada beberapa hal sih. Nomor satu adalah karena dia punya hydrogen peroxide, H2O2 di situ, dan kandungan air yang rendah, kandungan gula yang tinggi. Jadi kalau bakteri di situ datang, dia susah untuk berkembang. Ya. Tapi di Manuka Honey ada satu compound namanya methyl glycol. Nah itu dia ngasih lagi antibakteri yang lebih daripada madu biasa. Tapi kalau seandainya kita mau research madu-madu di Indonesia, gue yakin pasti ada komponen-komponen yang unik. Karena kan tropical area ya. Pasti very unique. Contoh kayak propolisnya kita selalu kirim riset ke Bulgaria, selalu dicek komponennya. Kita punya contohnya cycloarsenol. Itu triterpenoid yang quite unique untuk tropical region. Itu anti-inflamasinya kuat sekali, anti peradangan. Jadi kan kalau kita bangun cerita-cerita seperti itu, ya we can market our product. Makanya kita perlu belajar gimana orang bule itu ngebacot sih. As simple as that. So, jadi kalau menurutmu si Manuka itu sebenarnya di packagingnya sama mereka itu seperti apa? Ya itu kemampuan mereka kasih cerita kan. Dulu Manuka Honey itu sampah tau gak? Hah, maksudnya? Yes, jadi cerita Manuka Honey itu quite interesting. Tanaman Manuka itu kan tanaman endemik di New Zealand. Oke. Tanamannya itu kayak tanaman liar, kayak lu kemanapun itu Manuka semua di situ. Dan dia daun itu agak sedikit berduri, jadi hewan itu nggak mau makan. Dan itu kan karena endemik di mana-mana dulu. Yeah. Dan itu justru mengganggu farming, Kak. Mengganggu untuk apa? Kayak benalu. Iya kayak benalu, exactly, mengganggu farming. Terus karena orang dulu waktu beekeeper awal di New Zealand itu, mereka demennya clover dan semua bunga-bunga yang agak sedikit flowery. Mereka taruh di dekat Manuka. Tiba-tiba mereka dapat madu itu yang kental, susah untuk dikeluarin. Marah di orang. Ini gue taruh di sini kenapa semua madu-madu begini? Dia gampang crystal. Jadi kan kalau kakak ngeliat Manuka itu kan gampang sekali crystallize. Gampang crystal, susah dikeluarin dari sarangnya. Mana di orang nggak demen. Ya udah mereka coba riset. Ini ada nggak sesuatu yang unik di sini? Akhirnya ketemu. Oh ini methyl glycol bisa dipackage sebagai antibacterial dan segala macam, pakai UMF lah, unique Manuka factor dan segala macam. Itu kan marketing, literally marketing ya. It's just being packaged. Science yang dipackage untuk marketing yang bagus. Tapi memang benar punya Betul, health benefit. Ada health benefit dengan antibacterial itu. Tapi kalau dibilang mau unik atau enggak, ya lagi-lagi relatif kan. Gimana kita bisa menjual cerita itu? Jadi dulunya madu yang betul-betul nggak ada harganya, jadi sekarang mahalnya luar biasa kan. Itulah menurut gue pinternya orang bule yang kita harus belajar. Wow. Dan bisa mahal harganya. Exactly, bisa mahal sekali kan. Just because cerita itu. Iya. Hebat dia orang, harus diakuin hebat. Hebat, tukang jualan paling hebat. Dan sekarang juga yang jadi ancamannya Felix adalah banyak madu yang sebenarnya isinya gula. Exactly, yes. Jadi gue sebagai seorang peternak lebah ya gue bisa ngelihat tidak akan bisa madu sebanyak itu yang ada di pasaran. Kita aja tuh dapat begitu untuk yang dulu jualan kecil-kecilnya susah setengah mati men. Apalagi sekarang yang begitu banyak gitu ya. Oh, very very questionable. How can you tell ini madu yang ada gulanya atau enggak sih sebenarnya? Mereka itu pakai isotope analysis kalau nggak salah. Jadi ada alat, kayaknya di Indonesia udah ada. Mereka tuh bandingin C3 sama C4 kalau nggak salah ya. Karena karbon itu ya gue lupa C13 atau C14 atau C3 gue lupa isotopnya apa. Tapi ada isotope analysis yang bisa ngelihat Kak. Perbedaan antara gula yang dikasih itu kan biasa dari gula jagung atau gula tebu kan. Yeah. Jadi ada perbedaan isotop di situ. Jadi mereka ngecek kalau rasionya aneh,
itu being adulterated. Oh, bukan yang aku baca soalnya kalau ditaruh di kulkas dia langsung Oh mengental. enggak. Itu lebih ke fisik sih. Emang secara karakteristik cairan yang kental, yang tinggi gula emang begitu bentuknya. Oke. Ya, it's not that. Itu bisa ketipu itu. Yang lebih benar adalah harus isotope analysis kalau nggak salah. Benar-benar jadi senyawanya harus Harus dicek dicek, ya, ya. harus dicek. Nah, kalau misalnya madu itu manis, artinya ini bisa nggak jadi kayak pengganti refined sugar? Debatable. Karena gula yang tinggi maksudnya madu itu ya karbohidrat ya, sumber gula. Jadi kalau misalnya orang-orang diabetes, gue akan sangat-sangat not recommend ya madu itu sebagai pengganti gula karena sama-sama gula gitu. Malahan harus cari alternatif yang bukan gula. Karena kandungan gula di madu juga sama, glukosa, fruktosa, sucrose, a bit of sucrosa. Even it's natural, even Even it's it's like natural ya, karena kan sama itu. It's just sugar. Ya walaupun mungkin ada sedikit ya antioksidan, ada vitamins, minerals, tapi kan predominant compound itu gula. Ya predominantly. Jadi ya kalau saya orang diabetes ya mungkin harus pikir-pikir dulu lah. Atau cek, begitu coba kita ngecek yang diabetes minum taruh madu, coba cek gula darahnya naik atau enggak. Tapi kemungkinan pasti naik sih. oh wow, aku kira akan lebih healthier. Debatable lah. Sangat debatable. Tapi kalau saya kayak kalau kita tahu bahwa itu madu asli dan segala macam, in moderation, jangan in moderation. Sesekali gue rasa sih oke. Ya. Ada nggak dari orang tuamu yang hubungannya dengan makanan atau dengan nutrisi gitu? Gak ada. Nggak ada sama sekali. Gak ada. Kita mah background kita mah bisnis, Kak. Gak ada. Nggak ada. Terus akhirnya apakah kamu satu-satunya yang sampai PhD di keluargamu? Ini kembaran gue lagi mau lanjutin PhD-nya. Tapi kalau gue cuma gue sih. Kalau keluarga inti ya, kan gue kembaran sama ada satu adik. Ya just me sih. Kembaranmu cowok juga? Cowok juga. Cowok juga. Ngambil PhD apa kalau dia? Dia environmental engineer. Ya, Wow. dia lebih ke wastewater treatment gitu-gitu. Wow, berarti kalian tuh dididiknya seperti apa sih dulu sama orang tua? Sabetan gak? Our generation ya begitu Our ya? generation. Ya. Bagi gue mah lebih ke sabetan lah. Tapi I don't know ya, one thing that kerja keras sih. Mungkin itu yang gue ngelihat ya dari orang tua gue ya. Maksudnya sometimes juga ada work hard. Maksudnya work hard aja ya. Apapun itulah. Ya lebih ke itu. Kamu selalu curious nggak dari kecil? Curious, yeah, I'm quite curious. Yeah. Maksudnya curiosity salah satu yang drive kita sih untuk lebih tahu. Yeah, I'm very curious. Very curious. Masih ada nggak yang kamu penasaran sekarang ini, even though kamu udah PhD? Ada sih beberapa hal yang menjadikan gue, maksudnya yang gue penasaran, yaitu seberapa hidupnya kita itu dikontrol oleh big corporation, money, and politics. Gimana uang itu ya, terutama dari perusahaan-perusahaan luar yang besar, yang raksasa itu ya, Vanguard lah, BlackRock lah, yang udah karena maksudnya massive corporation itu control dan mempengaruhi hidupnya kita. Itu yang gue sangat-sangat tertarik ya, baik dari sisi financial, dari sisi health, dari sisi food, dari sisi chronic health dan segala macam itu. Karena menurut gue COVID yang membuka mata gue sih. What happened? Maksudnya COVID really opens my eyes. Maksudnya gimana institusi-institusi yang selama ini gue trust ya, you can see how it's been corrupted. Yang maksudnya dulunya itu make sense, sekarang jadi gak make sense gitu. About control, gimana dia itu mengcontrol, gimana people's rights itu being taken away untuk sesuatu yang belum proven and all that kind of politics and all dodgy stuff. Itu sih. Itu yang menurut gue jadinya yang dulu itu dibilang conspiracy turns out to be truth. Jadi yang gue pengen tahu adalah apalagi konspirasi yang dulu kita dikira kalau kita bilang itu kita dikira conspiracy, what else is the truth? Gitu kan. Jadi itu sih, gue sangat-sangat tertarik ke situ. Karena kalau sana itu terjadi COVID, menurut gue COVID itu bukan yang pertama. It's not gonna be the first. And it wasn't the first, berarti udah ada previously, and it's not gonna be the last. Gitu loh. Jadi, I just wanna know. Jadi kita bisa protect ourselves.
Hmm. Untuk apa? Untuk the next episode itu kayak gimana? Do you think the next one itu ada hubungannya dengan makanan? Kalau makanan sih udah dari dulu ya kalau menurut gue ya. Udah Udah dari dulu. terus-terusan. Nah, Maksudnya kalau makanan kan kita bisa ngelihat sejarahnya itu kayak gimana. ya. Contoh dulu kenapa perusahaan makanan sekarang makanannya enak-enak kayak ultra processed food itu so tasty. Why? Karena dulu di perusahaan rokok di Amerika begitu keluar bahwa lu rokok bikin lu inilah naikin kanker paru-paru dan segala macam, rokok is bad. Perusahaan rokok kan duitnya banyak bener ya. Jadi di situ mereka membeli perusahaan makanan kan. Di situ mereka membeli perusahaan makanan. Disitulah mereka mulai pakai semua teknik yang mereka gunain untuk bikin rokok itu addictive. Contoh dari wanginya, dari apa, dari sensory taste dan segala macam. Mereka implementasi ke makanan. Jadi makanya disitulah history ultra processed food itu keluar karena perusahaan rokok beli mereka. My God, the same devil. The same Exactly. spirit. Yes. Jadi kan begitu makin, jadi gue challenge ke teman-teman ya. Kadang gue juga berdebat dengan teman-teman dokter itu di media sosial dan segala macam. Bagi teman-teman yang di apa, terutama di bagian di ilmu medis dan segala macam, open your eyes. Maksudnya gue challenge untuk teman-teman itu baca sejarah. Maksudnya try to find out, follow the money, lihat sejarahnya itu gimana, karena itu semua kelihatan. Jadi kita itu jangan sampai gue adalah orang yang selalu berusaha untuk buka cakrawalanya gue sih. Jangan sampai kita itu terlalu niche sampai kita lupa bahwa semua itu interact. Ngerti kan? Bukan cuma contohnya ini medical world, money is there, politics is there, interest is there. Itu semua kan interact di situ. Jangan sampai kita tutup pemikiran kita sampai kita buta gitu. Karena banyak sih. Banyak yang contohnya kita sekolah sampai tinggi-tinggi, jadi kita itu menutup ruang yang lain gitu. Jadi kita fokus aja ke situ sampai kita lupa bahwa dunia ini nggak black and white. We live in a gray world. Yeah, we're so interconnected. Yeah, interconnected. Yes. Yeah. Yeah. Harus ada reasoning why we're doing what we're doing, karena pasti ada hubungannya sama bidang lain yang mungkin Yes. drag us or like lift us somewhere. Betul. Dan itu Right? yang membuka mata gue itu adalah karena kan gue di bidang sains, Kak. Terus gue pindah ke bidang hukum kan. Itu yang betul-betul membuka mata gue pada saat kita training. Jadi kan kita disuruh waktu gue kerja di kantor hukum di Dirjen Hakimnya New Zealand. Salah satu bagian dari kerjaan kita adalah untuk ngelihat semua case laws, apa Okay. kasus-kasus precedents, kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan biotechnology companies, apa inventions dan segala macam. Dari situ kan kita bisa ngelihat, oh goodness. Maksudnya ternyata begitu banyak dodgy stuff di situ kan. Wait, jadi kamu udah kuliah jadi udah jadi scientist Ya jadi saintis kan gue pindah ke bidang hukum. untuk kerja atau Untuk kerja. Untuk kerja. Dan juga sempat training untuk mau jadi patent attorney. Tapi gue pikir, aduh gila, gue seumur hidup gue lihat berkas gue gak tahan lah. Wow, itu it's so interesting. Ada scientist bisa kerja di bidang hukum, Ya, ternyata bisa paham banget tentang yes, apa yang terjadi. betul. Jadi itu yang betul-betul membuka mata gue, Kak. Apa yang waktu itu kayak ada aha Yang moment paling atau aha moment bagi gue paling jelas adalah gimana perusahaan-perusahaan besar, terutama biotech pharmaceutical companies, mereka itu mau patent human genes. Itu yang menurut gue holy crap, lu mau patent genes, apa genetic information kita itu mau di patent. Jadi contoh gini, mereka tuh spend money untuk ngelihat genetic code yang mana yang mungkin ada punya pengaruh terhadap fisiologi dan penyakit dan segala macam. Kalau mereka nemuin bahwa satu set of genes ini bisa berpengaruh, mereka mau paten. They want to patent that gene supaya orang lain itu nggak boleh riset tentang gene itu. Okay. Dan kalau seandainya mereka mau research, mereka harus bayar. Okay. Yes, jadi kan you're trying to own part of human genes. Itu nomor satu. Terus yang kedua, yang paling jelas adalah contohnya perusahaan-perusahaan agri-chemical kayak Monsanto gitu-gitu ya. Jadi mereka itu lagi-lagi mempaten gen. Jadi kalau seandainya petani itu kan mereka ada corn, mereka produksi biji seed corn ya. Jadi mereka tanam, beli dari Monsanto, mereka tanam, mereka panen. Terus tiba-tiba mereka mau ngambil biji itu, mereka mau tanam, dituntut, lu nggak boleh, karena di dalam biji itu ada patent gene dari Monsanto. Jadi begitu tiba-tiba copot aja, tiba kan kayak lagi milling dan segala macam, jagungnya itu pindah ke sana, tiba-tiba tumbuh, dicek di situ ada, lu dituntut.
Wow, jadi Jadi untuk monopoli pasar. yes, jadi kan begitu begitu kita membuka, maksudnya mata kita itu tentang yang kasus-kasus begitu, kita tahu how evil, man. Maksudnya seberapa parahnya itu loh gitu. Gimana Bahwa di Indonesia ya? oh man, ya makanya itu yang kita nggak tahu kan. Seberapa besar maksudnya pengaruh industri-industri dan lobby-lobby itu semua kan. We don't know. Why do you Gitu. think the companies, the big corp itu tuh pengen Maksudnya apa ya? control, Ya money control. and control sih. In my opinion is just karena kalau orang makin suatu company, entitas, baik itu manusia ataupun company, they're just looking for control and power ya. Power, control, and profit and money. The more power, the more control lu punya, lu bisa gimana lu mau shift masyarakat itu kan. But okay, how do you humanize this issue supaya kita tuh pada paham dan lebih aware? Be skeptical sih. Maksudnya kadang yang gua ngelihat adalah kita itu terlalu gampang untuk terima suatu statement tanpa kita ngelihat ini ada nggak ya belakang-belakangnya ini loh. Just be skeptical. Karena menurut gua eh, perusahaan-perusahaan itu punya fiduciary duty. Artinya itu adalah mandat dan keharusan bagi perusahaan itu untuk make money buat shareholders-nya, terutama yang perusahaan-perusahaan barat ya. Karena itulah yang itu adalah kewajiban mereka, duty gitu loh. Jadi begitu ada yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar dan segala macam, begitu policy itu bergerak yang menguntungkan mereka, kita harus berpikir skeptis. Ini ada apa ini? Something's going on, man. Apa yang kayaknya menurut kamu underlying issue di Indonesia yang orang can relate gitu, yang kita harus skeptis? Contoh yang kemarin, yang paling jelas yang makanan yang ultra proses ABCD itu, sesimpel itu aja kan. As simple as that, kita langsung tahu. Ini dan itu di beritanya jelas ada lobby dari perusahaan ini atau perusahaan dari mana lah gitu. Itu kan kita langsung lihat. Ini padahal penting sekali untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Kita tahu BPJS kita hampir bangkrut, ya mungkin bangkrut juga. Kita bisa ngelihat diabetes di anak-anak kita meroket, penyakit kronis kita meroket dan segala macam. Dan itu berhubungan sekarang ultra processed food dan makanan. Tiba-tiba kepentingan masyarakat itu diganti dengan kepentingan perusahaan yang bilang oh lu nggak boleh ABCD, walaupun that is the right thing to do, yang seharusnya udah di roll out dari kapanpun untuk membantu kesehatan masyarakat kita, tapi itu dikorbankan untuk kepentingan perusahaan. Dari situ aja udah kelihatan kan, maksudnya man, we gotta be skeptical, man. Itu loh. Wow, do you Itu. okay, how concerned are you ngelihat our diet and our nutrition yang intake di Indonesia? Sangat-sangat concerning. Oh, Very very concerned. Very very concerned. Maksudnya kenapa gue bilang very very concerned, ya kita bisa ngeliat makin muda aja sih yang kena penyakit itu. And even our children deh. Kita bisa ngeliat anak kita itu sakit kronis, man. I know. Dan bahkan ada yang the latest juga ini, jadi pengaruh gula, dampaknya gula terhadap dementia. Oh yes. Yes. Jadi Alzheimer's disease itu sebenarnya udah banyak ilmuwan itu yang setuju bahwa Alzheimer's disease itu type 3 diabetes, Kak. Type 3 diabetes. Jadi yes, untuk brain, untuk brain health dan segala macam sangat berpengaruh. Dan jumlahnya sebenarnya di Indonesia meningkat, tapi di puncak gunung es. Jadi sebenarnya di bawahnya masih banyak. Betul. Betul sekali. Dan itu sangat concerning kan. Makanya gue invite teman-teman semua ya untuk tahu sih, kita tuh don't be ignorant. Kita tuh jangan anggap sepele. Karena nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kita habisin duit kita untuk waktu dan duit kita itu untuk ke dokter, ngantri ke dokter, bayar dokter ini, rujukan ke dokter spesialis ini, ke lab ini, ke apotek dan segala macam. Lu bisa bayangin nggak, kita itu bisa instead of that kita bisa jalan-jalan sama keluarga kita, we can spend time, kita whatever, do our hobbies, ya kan? Tapi we're wasting so much time and money untuk ngurusin sakit kronis yang sangat-sangat preventable. Sangat-sangat preventable. Highly preventable. Kamu speaking as a parent ya, to parents di Indonesia yang nonton di sini, what would you put on their children's plate? Simple sekali. Ini gue selalu ngomong, mulailah dari rumah kan. Rumah itu paling penting. Sebelum kita ngomong ke plate kita, coba audit dulu lemari makanan sama kulkasnya kita.
Coba dibuka lemari makanan kita. Apa yang ada di situ? Udah pasti biskuit, snack, kerupuk, mie instan. Kita buka kulkasnya kita, sirup. Itu mungkin susu-susu yang manis, cakes, and all that kind of crap. Mungkin kita dagingnya cuma dikit. Mungkin sayur sama buah itu cuma sedikit, secuil. Daging mungkin dikit, sisanya nugget yang dari luar, sausages. Pasti itu semua kan. Jadi auditlah lemari makanan dan kulkas. Buang semuanya, replace it with fruit, vegetables, telur, ayam, ikan yang betul-betul masukin ke dalam kulkasnya kita. Lemari makan kita nggak usah ada banyak-banyak snack, paling kacang-kacangan aja. Begitu kita memperbaiki dari rumah, that's it. Itu udah selesai. 80% permasalahan bakalan selesai. Di rumah, kasih anak kita itu predominantly protein hewani. Karena protein hewani itulah yang akan menunjang pertumbuhan anak. Itu sudah tidak bisa di-debate ya. Karena orang masih mau berdebat. Jadi proteinnya dikit, no. Protein hewani lah yang harus yang utama. Ya sisanya kasih sayur, buah. Komponen carbs paling dikit, karena kita ada gula juga dari buah kan. Komponen carbs yang paling dikit aja, paling minimum. Kita shift yang tadinya nasi itu makanan pokok, kita balikin nasi itu jadi lauk. Kita banyakin lauknya kita. That's it. As simple as that. Sesimpel itu sih. Jadi 4 sehat 5 sempurnanya kita sekarang tuh apa ya kalau gitu? Kalau menurut gue 4 sehat 5 sempurna udah pasti ayam, ikan, telur, sayur, buah. Yeah, that's it. That's it. Buah menjadi sempurnanya. Iya, bagi gue sih buah menjadi sempurna, yes. Ya. Ya itu aja. That's it. Nasi ya dikit-dikit aja. Nasi, carbs, roti ya. Lu mau makan ya jadiin tuh lauknya. Kita balikin gitu. Oke, karena kamu dari New Zealand dan di Indonesia juga banyak yang produsnya juga lebih banyak impornya sekarang. Are you against imported produce? No, I'm not against imported produce ya. Selama itu complementing nggak masalah. Yang penting jangan matiin industri dalam negeri aja. For me sih as simple as that ya. Yang penting kita itu balance antara imported stuff to complement, tapi don't destroy domestic industry, itu aja sih. Ya. And I think we have a lot yang sebenarnya Banyak kita sih. bisa konsum. Banyak sekali, banyak. Ikan tuh paling banyak sih. Ya. Maksudnya fish itu quite a lot of fish ya. Karena gue ada saudara juga yang di perikanan. Itu kita ekspor ikan itu banyak bener loh keluar, kayak tuna, cakalang, jadi can tuna dan segala macam ya. Itu banyak bener itu. Tapi Maksudnya kan tuna bukannya banyak sodiumnya ya? bukan mercury. Oh, mercury. Kalau tuna itu dia tinggi mercury, tapi ya ganti-gantian aja kan. Iya. Wow, oke. Ya. Felix, aku jadi kayak food for thought-nya banyak sekali loh. Thank you so much for sharing. Thank you so much, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya buat penonton kita. Yes. Thank you so much, Kak. Really appreciate it. Appreciate it. And thank you so much for the propolis. Oh yes. Yeah. Effie Propolis, kebun Effie. Yes. Bahwa menjadi perempuan dan laki-laki itu bukan pilihan manusia. Termasuk transgender juga kita tulis di situ. Termasuk juga orang yang punya orientasi seksual sejenis dan segala macam, kita bela di situ. Bukan berarti mereka itu harus tidak punya hak untuk mendapatkan spiritual ketuhanan. Bukan seperti itu. Dia harus tetap mendapatkan. Saya menganggap orang yang beragama lain pun, kalau dia itu takwa, dalam konteks takwa itu adalah dia punya moral yang baik, dia punya empati dan simpati kemanusiaan yang baik, dan dia percaya dengan adanya Tuhan, dia menjalankan keyakinan agamanya secara benar dalam konsep ketuhanan menurut keyakinan dia, saya meyakini dia akan masuk surga. Makasih udah nonton, tapi ternyata nih masih banyak loh yang belum subscribe. So please subscribe, like, and please share kalau kamu suka dengan konten ini.